Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbiqu sayyi'atan hasanatan tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mawadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bermajelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan upaya mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas, yang merupakan salah satu dari 3 ilmu yang fardu ain hukumnya. Kemudian sholawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdirnya sesuai dengan ilmu dan maha bijaksananya Allah, sehingga apa yang kita alami dalam kehidupan ini merupakan pilihan yang Allah pilihkan, yang itu terbaik, ya, keadaan yang paling baik. Ini juga menjadi bukti bahwa kita beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, ya. Takdir yang menurut manusia dibagi yang baik atau yang buruk. Adapun dalam pandangan Allah semuanya baik, ya. Itu yang harus kita tanamkan, ya, kepada diri kita, patri, ya, di jiwa kita, sekaligus menjadi benteng, ya, penguat, penghadang dari putus asa, ya, yang berujung pada bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang ateis atau orang-orang kufar, ya. Masalah seberat apapun, umat Islam tidak boleh putus asa, wala tayasu min rauhillah, dilarang, ya, berputus asa dari rahmat Allah. Maka benteng itulah yang menjadi penguat, ya, tidak terjadi dosa besar bunuh diri. Maknanya jiwa manusia yang beriman
kuat, ya, teguh, ya, teruji. Karena iman itu yang memberikan kekuatan. Yang paling penting ya bagaimana kita menjaga iman, perkara yang paling urgent yang harus kita senantiasa pelihara, ya, keimanan kita, ya, yang senantiasa kita jaga. Bagaimana komitmen kita berislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja atau diabaikannya begitu saja setelah mereka mengatakan dirinya beriman atau telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Allah bertanya, apa iya orang-orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bersyahadat masuk Islam dan beriman kepada rukun iman, ya, rukun Islam, percaya itu semua, tapi beranggapan selesai, dibiarkan, tidak diuji oleh Allah. Itu dipertanyakan gitu. Jawabannya apa? Ya, Allah menjawab, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? Ujian supaya apa? Terbukti siapa yang jujur, keimanannya benar, sodaku, betul-betul benar, betul-betul tulus, ya, betul-betul beriman kepada Allah, dan siapa yang berdusta. Artinya apa? Bohong-bohongan imannya itu. Kita juga mendapatkan penjelasan bahwa orang-orang sebelum kita pun Allah berikan apa? Ujian, sama maknanya umat terdahulu dan umatnya Nabi Muhammad dalam hal ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di bumi hanguskan, apa, di azab, ya, yang itu membinasakan mereka sampai habis. Dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai turunnya azab yang menghabiskan manusia sisa satu kapal saja. Itu siapa? Terjadinya kapan? Terjadi menimpa kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum pernah terjadi sampai habis manusia. Barulah azab tenggelamkan seluruh dunia ini, manusia habis. Sisa yang ada di kapal disebutkan sekitar 80-an.
orang saja. Yang itu juga menurut ahli sirah yang kemudian menjadi nenek moyang kita, ya. Asal usul kita di situ karena sebelum itu sudah dihabiskan manusia oleh Allah, diazab habis, sisa 80 yang ada di perahunya Nabi Nuh, dan itu sampai kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menetapkan tabiat kehidupan ini, ya, takdir kehidupan ini terkait dengan ayat sebelumnya, ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ya. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathum ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasula wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan dapat masuk surga, ya, menyangka akan bisa masuk surga sedang belum datang ujian cobaan kepada kalian? Ini juga sama, sebagaimana Allah menurunkan ujian cobaan yang menimpa umat-umat terdahulu sama. Umat terdahulu ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin Allah, surat Al-Baqarah ayat 214, ya, menjelaskan juga tadi surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 bahwa ada perbedaan, ya, antara ujian dan bala. Perhatikan bagaimana fungsi musibah, bala, ujian. Apa ini? Hal yang tidak disukai manusia. Dalam konsep pensucian jiwa kan disucikan tuh, ya, dibuang kotorannya, dibersihkan. Di antaranya cara membersihkannya itu Allah dengan memberikan bala atau ujian. Dosa yang dilakukan manusia itu ditebus, dibersihkannya itu, dihilangkannya itu selain bertaubat, di antaranya diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan bala, ya. Diringankan bahkan habis dosanya jika banyak memperoleh ujian, memperoleh musibah, ya. Ada perbedaan di sini, ya, ujian dan bala, ya. Bala itu dimaknai sesuatu yang menimpa manusia secara massal, ya. Ini dari sisi jumlahnya, ya, dari satu kampung atau satu negeri, ya. Itu bala itu. Bahkan juga difirmankan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Tulis. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji. Nah, ujian di sini bentuknya apa? Bisyarri wal khairi, ya. Surat Al-Anbiya ini ujiannya Allah menjelaskan ada dua nih, dengan keburukan, syar, dan khair, kebaikan, ya.
dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, wa ilaina turja'un. Ayat ini dalil bahwa bala itu mencakup sesuatu yang buruk dan yang baik ternyata, ya. Adapun musibah adalah sesuatu yang menimpa manusia ataupun menimpa benda lain, bisa menimpa pribadi atau menimpa manusia secara massal. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi, ya, dan yang menimpa dirimu sendiri, berarti apa? Bumi itu ya bisa kemudian pohon-pohon tumbang, hewan-hewan yang ada ikut kena apa? Musibah, sekaligus juga kepada manusianya. Ternyata apa? Sudah Allah tulis, ya, fi kitab, telah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, ya, sebelum kami mewujudkannya atau kejadiannya itu berlangsung sudah tercatat. Dan bagi Allah yasir, ya, itu sangat mudah. Ayat lain juga menegaskan, surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Dan kami pasti akan menguji, pasti, ya, kamu wahai manusia dengan apa itu? Ketakutan, ya. Ini takut yang bisa menyebabkan apa ini? Derita, ya, takut miskin, ya. Apalagi ini takut kelaparan, ya. Takut bangkrut, kekurangan apa? Harta. Termasuk jiwanya. Dan buah-buahan juga mereka akan diuji. Kemudian Allah tetapkan, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Sabirin, orang-orang yang sabar. Nah, ayat di atas, ya, kemudian menunjukkan bahwa musibah, nah ini bentuk-bentuknya, ya, kita akan coba perdalam lagi, lebih detail lagi. Musibah mencakup yang menimpa bumi, benda-benda yang ada ini hancur, dan yang menimpa siapa? Manusia, ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 5 bentuk bala itu. Yang pertama, apa tadi? Khauf. Tulis. Yang pertama apa? Ujian itu berupa takut, ya, khauf. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan rasa takut, jiwanya, ya, panik atau mungkin tidak tenang, khawatir, ya. Nah, ujian kejiwaan ini sebenarnya kalau direnungkan jauh lebih berat dari ujian fisik. Tulis deh. Khauf. Ujian rasa takut ini lebih berat, ya, dari ujian badan atau fisik, ya. Kenapa? Karena ganggu pikiran. Orang beriman diberikan apa? Rasa tenang, ya, ya Tuhan, nafsul mutmainnah, ketenangan, ya. Coba orang yang apa? Healing, traveling, apa lagi? Berwisata kemana-mana itu biayanya besar. Yang dicari apa? Yang dituju apa?
ketenangan, mencari kebahagiaan, ketenangan. Padahal mereka lupa ketenangan itu ada dalam ketaatan kepada Allah sebetulnya. Itu yang hakiki. Ketenangan yang dicari itu ya ada dalam ketaatan. Masuk video. Bunyi-bunyi terus. Ada dalam ketaatan kepada Allah, ya. Sehingga kita dapati orang-orang yang diuji dengan rasa takut ini apa? Stres. Tulis. Rasa takut ini bisa membawa kepada stres dan depresi, ya. Stres dan depresi. Dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Terhantui, dia takut. Oleh karenanya Allah meletakkan ya bala khauf ini yang pada bagian yang pertama. Termasuk juga ya dalam hal ini ketakutan-ketakutan yang bisa menyebabkan dia gelisah terus-menerus ya, atau kepanikan-kepanikan yang bermuara pada hilangnya kebahagiaan. Ketahuilah para santri, itu memang Allah berikan. Rasa itu memang Allah hadirkan ya, bagian dari bentuk ujian khauf. Itulah yang pertama, ujian yang Allah tetapkan untuk mensucikan jiwa manusia tadi. Yang kedua, manusia akan diuji dengan apa? Rasa lapar, ju' wal ju', rasa lapar. Ujian ini atau kelaparan ini bala ya. Ini yang ditimpa pada dasarnya apa? Fisik badannya, perutnya ya, khususnya anggota badan perut, pencernaannya kosong makanan. Ya, diuji tubuh manusia menjadi apa? Lemas ya, tak berdaya. Kalau terus-menerus ujungnya apa? Meninggal dunia. Ya. Dikisahkan pernah terjadi di Afrika ya, kelaparan ya, massal, ya enggak ada makanan. Yang dianggap di Indonesia aman-aman saja, kemudian ini tidak terjadi. Ternyata terjadi di belahan bumi di benua Afrika. Banyak berita tentang kelaparan. Orangnya jadi apa? Kurus, tinggal kulit sama tulang yang ujungnya meninggal ya. Ini tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia karena tidak ada yang dimakan. Coba. Tentu kita di Indonesia banyak ya, banyak sembako ya, banyak makanan, tidak terjadi. Barang-barang itu, sembako itu, logistik itu bisa menjadi mahal. Kalau apa? Sedikit. Akhirnya apa? Yang bisa membeli yang kaya. Yang miskin tidak bisa beli, kelaparan, mati. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 112, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Bencana kelaparan dan
ketakutan. Di ujung ayat sebabnya juga karena perbuatan manusia ini itu sendiri. Ayat di atas menyebutkan pakaian, kelaparan dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwa kedua hal itu benar-benar meliputi mereka dan lekat dengan mereka sebagaimana pakaian yang meliputi badan seseorang. Imam Ibnu Katsir berkata, karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, bala dan ujian pada keduanya akan sangat nampak terlihat jelas. Oleh karenanya Allah berfirman, pakaian, kelaparan dan ketakutan. Alhamdulillah, ini nyata Allah menguji manusia di belahan bumi Afrika dan bisa jadi tempat lain kelaparan. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dan memudahkan hati kita, melembutkan hati kita, melunakkan jiwa kita bahwa kasih sayang Allah kepada kita sangat banyak, nikmat Allah sangat banyak, kita tidak diberikan ujian kelaparan. Bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dengannya meningkatkan kesyukuran kita dan dengannya membuat kita semakin meningkat keimanannya harusnya makin percaya kepada kekuasaan Allah. Ada hikmah terkandung dalam setiap kejadian atau peristiwa. Kemudian ujian yang Allah timpakan yang ketiga walju, habis kelaparan ujiannya wan naqsim minal amwal. Wan naqsim minal amwal. Kekurangan berkurang, nakos berkurang harta. Inilah tabiat kehidupan. Kita lihat orang yang dulunya melimpah ruah hartanya, kemudian Allah tetapkan dia bangkrut usahanya atau tanamannya gagal panen yang bertani, atau musibah menimpa hartanya, dicuri, dirampok atau kebakaran, orangnya bangkrut, hartanya habis. Dulunya kaya menjadi miskin. Setelah Allah menyebutkan ujian yang menimpa jiwa dan badan, tadi kan jiwa yang pertama rasa takut, kemudian rasa lapar itu badan, Allah juga menyebutkan ujian yang menimpa hartanya. Dengan firman-Nya kekurangan harta dan kekurangan harta. Artinya seseorang mesti punya harta, tetapi hartanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi miskin, orang miskin itu begitu, punya gawe, punya harta nggak cukup. Kalau orang fakir tidak punya apa-apa. Sebabnya ternyata juga dikarenakan musibah yang menimpa, tadi habis sampaikan, seperti dicuri, dirampok, musibah, gempa bumi, hartanya habis, atau ditipu. Ada orang ditipu? Banyak, hipnotis juga marah Jika manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama fakir, gak punya apa-apa sama sekali untuk makan siang. Misalnya pagi, siang nanti gak punya makanan, gak punya. Adapun orang yang kedua, orang miskin, orang yang pendapatannya dia tidak mencukupi kebutuhannya, harta berkurang karena sibuk, juga karena berperang di jalan Allah ini kalau masa perang Artinya apa? Artinya Allah memang menetapkan bentuk ujian pada harta. Alhamdulillah. Nah, kita yang diuji pada
harta kita ya, sesungguhnya harta itu apa? Tidaklah hilang. Apa-apa yang Allah titipkan kemudian Allah ambil. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hakikatnya semua harta itu titipan, semuanya milik Allah. Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sang pemiliknya manusia hanya dititipi, diamanai, menjaga atau menggunakan untuk atau dipakai sesuai dengan tujuan ya. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk makan, minum, untuk beribadah, membeli pakaian. Fungsi harta secara fikih Islam ya digunakan untuk itu saja. Zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan. Ya. Itulah ujian yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kita siap-siap ya, apalagi orang yang menuntut ilmu ya. Orang yang menuntut ilmu itu secara hitung-hitungan lahiriahnya jelas ya. Membayar, mengeluarkan biaya sampai bisa menjadi orang yang alim ya. Itu membutuhkan biaya ya. Dan ilmu itu kemudian tidak otomatis langsung ya, kemudian setelah memperoleh ilmu terus bisa kaya. Malah kebanyakannya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pembagian harta atau rizki yang banyak itu kepada para pedagang, pengusaha ya. Tabiat kehidupan sunatullahnya begitu. Adapun orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu tidak pasti atau tidak selalu meskipun ilmunya banyak memiliki harta yang banyak ya. Anugerah Allah itu kepada orang yang alim itu tidak ya, atau malah bisa disimpulkan yang jelas untuk kaya raya itu melalui jalur usaha, bukan melalui ilmu. Karena ilmu ini jalurnya apa? Kemuliaan ya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dipastikan Allah meninggikan derajat. Yang fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Adapun harta ya, sebenarnya pemberian anugerah tergantung ya. Ada hamba yang Allah bagi ya, ada yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta, ada yang hamba yang diberikan ilmu saja tidak diberikan harta, ada juga hamba yang hanya diberikan harta tidak diberikan ilmu. Yang parah ini sudah tidak diberikan ilmu juga tidak diberikan harta. Wah ini hati-hati itu. Kenapa bisa begitu ya? Kita perlu muhasabah nih. Kalau sampai terjadi hidup kita harta nggak punya, ilmu nggak punya, selama hidupnya ngapain aja itu ya. Di saat orang bekerja keras ya, dia kemana? Saat orang belajar akhirnya pinter, dia kemana? Kok bisa jadi bodoh? Nah ini ya. Untuk itu para santri gunakan ya waktu ya. Yang waktunya belajar ya belajar, waktunya nanti mengamalkan ilmu atau kemudian sudah masuk waktunya untuk bekerja ya bekerja ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Ujiannya kekurangan jiwa wa naqsim minal amwali wal anfus. Apa maksudnya di sini? Banyaknya kematian ternyata. Ya. Coba. Kita hidup selalu mendengar, sebetulnya setiap menit, mungkin detik ya, kalau kita mendata secara sedunia ini pasti ada orang yang meninggal dunia ya. Kekurangan jiwa ini maknanya kematian yang ada, yang menimpa orang sekitar kita. Kalau dalam lingkup keluarga kita dapati ada yang meninggal suaminya, ayahnya, ya, kakeknya, neneknya, ibunya, ya, istrinya, anaknya, kerabatnya, ya, atau orang-orang yang di luar saudara, ya, sahabat, tetangga,
Kita dapati terus aja ada yang meninggal dunia. Juga banyaknya terjadi peperangan, terjadi penindasan, terjadi pembunuhan atau karena kriminal ya kan? Meskipun dia salah ya, akhirnya dia mati ya. Sebagai begal dikeroyok, ketangkap mati, perampok ketangkap mati ya. Atau orang baik ya, dia dirampok mati ya. Mempertahankan hartanya dia terbunuh ya. Ini bentuk berkurangnya jiwa ya. Karenanya berkurangnya jiwa karena ditimpa penyakit ujungnya meninggal juga banyak. Itu bagian daripada yang Allah uji. Coba anaknya Nabi Muhammad berapa yang meninggal, berapa yang hidup? Sisa berapa? 1 ya. Sayyidah Fatimah ya, yang lain siapa? Ibrahim meninggal. Ya, ada 3 ya. Nabi saja diuji seperti itu, betapa sedihnya. Belum lagi keluarga Nabi, pamannya, ya, kakeknya, semualah sama manusia akan mengalami ujian itu. Dan Allah yang kuasa menetapkan siapa. Jadi siap-siap saja atau ya memang begitulah kehidupan dunia ini ya. Kadang anaknya lebih duluan meninggal daripada bapaknya, bahkan bisa jadi kakeknya masih hidup, cucunya sudah meninggal ya. Tetangganya meninggal ya, masih muda umpamanya atau belum, baru 50-an tahun ya. Dibayangkan meninggal itu 70 tahun ya. 60 tahun, ini baru 50 tahun sudah meninggal. Itu bagian daripada ujian yang Allah tetapkan. Ya, jadi tidak ada di dunia ini orang yang terhindar, terbebas dari ujian. Berbeda-beda, beraneka ragam, bermacam-macam bentuknya saja, tapi tetap ya diuji. Ya. Hadirin Allah, kemudian yang berikutnya bentuk ujian kekurangan samarat ya, buah-buahan. Pernah terjadi ya? Kemarau misalnya, ini jadi tidak ada buah-buahan, tidak ada hujannya. Dalam Al-Quran sering disebutkan buah-buahan untuk mewakili makanan-makanan yang lain sebetulnya. Hal ini karena buah-buahan sebagai makanan terbaik, karena kandungan gizi sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Ini ya. Buah-buahan itu Allah ciptakan untuk kesehatan ya manusia ya, supaya dikonsumsi ya, supaya gizinya terpenuhi kebutuhan untuk kesehatan manusia itu ya. Selain itu buah-buahan pengelolaan dan pertumbuhannya langsung dari Allah hakikatnya ya. Manusia tanpa campur tangan manusia ya, seperti makanan lain kecuali dalam beberapa hal saja. Di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan buah-buahan sebagai rezeki makanan pokok ya manusia adalah surat Al-A'raf misalnya, walaqad akhadna ala fir'aun bisinina wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhkurun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau. Tadi kan Nabi sampaikan sebabnya kemarau nih, mati semua pohon-pohon ya, tumbuh-tumbuhan, sehingga datanglah kekurangan ya, paceklik buah-buahan tidak ada ya, kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Oleh karena itu nikmat ya yang sering dikufuri, dibully diocehin, hujan ya. Manusia sering kalau hujan itu mulutnya mengkritik ya, hujan terus gini. Padahal di situ ya, kalau diuji tidak pernah hujan baru ya, tidak ada air, tidak ada buah-buahan ya. Maka ayat ini menunjukkan musibah yang menimpa keluarga Fir'aun berupa paceklik dan kekurangan buah-buahan. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini ayat 126,
Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minan tamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, apa doanya? Isinya, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Pertama. Dan yang kedua, berlimpah rezeki, dirinci berupa buah-buahan ya kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Nih kalau kita lihat di dunia ini orang kafir enggak sholat, pastinya orang namanya orang kafir banyak berbuat kemusyrikan, tapi rezekinya lancar. Itu memang Allah berikan kesenangan itu di dunia ini cuma sementara. Kemudian Allah tetapkan akan aku paksa dia ke dalam neraka, masuk ke dalam azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim ya diuji ya berupa buah-buahan itu krisis ya. Kemudian berita gembiranya untuk siapa? Nah ini kepada kita semua yang sobirin ya, orang-orang yang senantiasa sabar, wabasyiris sobirin. Setelah menjelaskan ya menimpa macam-macam ujian kepada manusia baik secara massal bahkan bumi ya, Allah kemudian memberikan kabar gembira, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ucapan istirja ya, para ulama menjelaskan bahwa sabar yang mendapatkan pahala besar adalah sabar ketika musibah baru saja menimpa. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kalau pertama dengar, pertama tahu, respon ya, pertama diberitahu musibah itu, responnya seperti apa. Kalau dia sabar, dia dapat pahala besar. Itu baru ketahuan ya, awal-awal ya. Wah, diberitahu anakmu meninggal, oh diberitahu rumahmu terbakar, apa responnya? Oh diberitahu terjadi angin ya, badai ya, tanamanmu ya terjadi banjir. Semua musibah itu pertama kali dia mendengar, mengetahuinya, responnya apa? Kalau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berarti berhasil. Tapi kalau dia marah, panik, enggak karu-karuan, ya berarti gagal ya, tidak mendapatkan pahala dari musibahnya. Musibah juga ulama membagi, ada musibah dunia ya, tentu urusannya materi, ada musibah agama. Adapun musibah dunia semua orang menjalaninya, sedangkan musibah agama kita diperintah untuk berlindung darinya. Wala taj'al musibatana fi dinina ya, Allah menganjurkan kita berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah atas agama kami ya, ini paling mahal ya keimanan. Miskin dan penderitaan maksimalkan mati dengan keadaan beriman, itu husnul khotimah, happy ending ya, akhir yang baik ya, itu yang menjadi tujuan akhir ya, bisa sukses itu begitu, husnul khotimah ya. Adapun terhadap musibah dunia kita diperintah untuk meminta keyakinan agar ringan ya di dalam menghadapi musibah dunia tersebut ya, supaya dimudahkan, diberikan kekuatan menghadapinya. Wa minal yaqini ma tuhauna bihi alaina musibatid dunya, dan berikanlah kami keyakinan yang meringankan tuh ya Allah ya atas musibah ya kami di dalam menghadapi musibah dunia, minta diberikan keringanan ya.
Maka kita disunahkan tadi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Alhamdulillah, itulah 5 bentuk ya musibah, dan kita harus siap dan kemudian meyakini ya semua musibah itu mengandung kebaikan, dan orang-orang yang sukses dalam menghadapi musibah dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil atas segala ketetapan dan takdirnya. Semua musibah itu bisa membersihkan dosa dan mensucikan jiwa, dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.